hari di mana harusnya Israel sudah musnah. Karena secara hitungan matematika, ketika dia diserang oleh gabungan negara-negara Arab, sudah pasti harusnya musnah dan hancur berantakan. Bayangkan ini, Juni 1967, dunia menyebutnya dengan The Six Day War atau Perang 6 Hari. Tapi bagi rakyat Israel saat itu, ini bukan sekedar nama perang. Ini adalah soal besok pagi negara ini masih ada atau tidak. Karena Israel itu baru usianya 19 tahun. Jumlah jiwanya itu hanya 2,6 juta jiwa. Bandingkan dengan Surabaya saat ini, itu 3 juta jiwa loh. Dalam keadaan darurat total, maksimal jumlah tentara itu cuma bisa 270.000. Itu pun sudah termasuk warga sipil yang harus melepaskan pakaian kerja dan mengenakan seragam untuk membela negaranya. Pesawat tempur mereka itu hanya sekitar 300 unit. Tanknya mereka cuma 800 unit. Itu kecil, sangat kecil. Sekarang coba lihat negara yang menyerangnya. Di selatan, bagian bawah, ada Mesir. Punya berapa? 100.000 tentara yang siap menyerang. 1.000 tank dan ratusan pesawat tempur. Di sisi timur ada Yordania. Dia siapkan 55.000 tentara. Tentara yang benar-benar terlatih. Di utara, bagian atas, Suriah punya 75.000 tentara dan artileri berat di dataran tinggi Golan. Bahkan Irak mengirimkan bantuan pasukan dan pesawat. Jadi total kekuatan koalisi negara Arab ini diperkirakan 350.000 tentara, lebih dari 2.000 tank, dan hampir 900 pesawat tempur. Coba Anda bayangkan kalau Anda tinggal di sebuah negara dengan lebar titik tersempitnya cuma 15 km, dikepung sama pasukan sebesar itu, apa yang Anda rasakan? Dan suasana yang terjadi di dalam negara Israel sendiri itu bukannya semangat perang. Itu suasana yang sunyi berat. Orang-orang ketakutan. Kenapa? Karena mereka belum terlatih untuk berperang. Maka pemerintah pada saat itu sudah mulai menyiapkan kuburan massal. Karena ada kemungkinan korban yang terjadi itu cukup besar. Rumah sakit disiapkan. Bahkan anak-anak sudah mulai dievakuasi di beberapa wilayah. Yang paling parah adalah ekonomi berhenti. Kenapa? Karena sedang mobilisasi tentara besar-besaran. Bahkan Levi Eshkol, Perdana Menteri Israel saat itu, dia berpidato di radio, suaranya pun tergetar karena tidak yakin mereka bisa menang. Dan di saat itulah seorang jenderal berdiri di ruang perang. Namanya Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin bukan politisi, ia militer murni. Orangnya tenang, analitis. Dia paham satu hal, bahwa kalau mereka menunggu diserang terlebih dahulu, sudah pasti bisa hancur berantakan semua dalam waktu 1 hari. Mereka pasti bisa terbelah. Kenapa? Karena jumlah pasukan musuh besar, Israel sangat-sangat kecil. Pilihan mereka itu sederhana. Bertindak cepat atau binasa. Dan sang jenius ini yang bernama Yitzhak Rabin, waktu itu 5 Juni 1967 jam 7.45, Angkatan Udara Israel lepas landas hampir seluruhnya. Jadi mereka terbang dengan ketinggian sangat rendah untuk menghindari radar musuh. Dan yang pertama mau diserang adalah negara yang paling kuat, Mesir. Ini bukan improvisasi semalam loh. Intelijen militer mereka dan Mossad, agen mereka, itu sudah lama memetakan kapan jadwal patrolinya Mesir, posisi pesawat di landasan itu seperti apa, pola radarnya seperti apa, bahkan mereka sampai tahu titik lemah pertahanan udara. Dan strateginya itu sangat brilian. Tentu saja dalam keterbatasan mereka pada saat itu. Yang penting, hancurkan landasan dulu. Lalu hancurkan pesawat yang tidak bisa terbang. Dan Anda tahu, dalam kurang dari 6 jam, ratusan pesawat Mesir yang tadinya siap menyerang, itu hancur di darat bahkan sebelum mereka terbang. Dan serangan ini diperluas ke Yordania dan Suriah. Dalam 24 jam pertama, 450 pesawat konsolidasi daripada negara Arab ini musnah. Langit menjadi milik Israel. Di Sinai, tank Israel bermanuver cepat. Pertahanan Mesir runtuh dalam 72 jam. Di Yerusalem, pertempuran sengit terjadi. Pada 7 Juni, Yerusalem Timur direbut. Di utara, ada satu wilayah yang selama ini menjadi ancaman konstan,
dataran tinggi Golan. Wilayah itu sebelumnya bukan milik Israel. Dari sana, artileri Suriah selama bertahun-tahun menembaki desa-desa di bawahnya karena letaknya di dataran tinggi. Dan serangan ke Golan itu dimulai baru di hari kelima. Medannya curam. Posisi Suriah karena di atas itu sangat-sangat kuat. Tetapi dalam waktu sekitar 2 hari, pertahanan yang kuat itu bisa ditembus. Golan yang dikuasai Suriah jatuh. Wilayah yang sebelumnya menjadi ancaman, kini menjadi tamengnya Israel. Ini kisah yang seringkali membuat banyak mata dunia terpanah. Pertanyaannya, kok bisa menang? Israel tidak menyerang karena ingin memperluas wilayah. Mereka menyerang karena tidak punya ruang untuk kalah. Karena kalau sampai kalah, musnah. Jika mereka menunggu dan serangan serentak dimulai, mereka bisa terbelah dalam hitungan jam. Dan keputusan itu lahir dari situasi eksistensial. Kombinasi yang membuat mereka pada akhirnya bisa memenangkan pertarungan. Kecepatan, intelijen yang presisi, koordinasi udara dan darat, kepemimpinan militer yang tenang di bawah tekanan. Yitzhak Rabin. Di sisi lain, koalisi Arab tidak sepenuhnya terkoordinasi. Jumlah besar tanpa komando terpadu sudah pasti jadi rapuh. Dan dalam 6 hari, peta dunia berubah. Sinai, Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, Golan, yang tadinya dikuasai oleh negara lain, akhirnya jatuh ke tangan Israel. Kenapa? Karena itulah kompensasi daripada negara yang menang perang. Sekarang saya tinggalkan kita dengan sebuah pertanyaan. Bangsa yang ribuan tahun tercerai-berai, kembali ke tanah itu, dikepung, dipersiapkan untuk kemungkinan kehancuran total. Lalu dalam 6 hari justru berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Coba kita pikir, apakah ini hanya soal strategi militer? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja di balik peristiwa itu? Dan saya percaya bahwa bukan hanya strategi. Sudah pasti ada perlindungan dari sang penjaga Israel. Siapa dia?